Seperti biasa, kita berangkat ke lokasi dengan menggunakan motorku. Motor fiction biru yang biasa aku bawa kemanapun aku pergi. Sudah banyak cerita terjadi bersama dengan motor ini, dan kali ini juga akan menambah cerita bersamaku dan Mbah Margono. Di dalam perjalanan, suasana atau hawa yang terasa semakin panas. Aura yang tadinya terasa biasa saja, semakin malam semakin terasa kuat. Mbah Margono yakin sesuatu yang dikirimkan semakin banyak dan semakin kuat. Ning, kowe kendang rono sik. Pantau kahanane omah sing ning kono saiki kaya ngopo. Nek ana sing meh jebol, kendang diamanke, ucap Mbah Margono kepada Ningrum. Beberapa kilatan cahaya sempat lewat di atas kepala kami. Abi Mantra terlihat seperti mengikuti Ningrum dari kejauhan. Sepertinya cukup menegangkan, soalnya biasanya Abi Mantra akan ikut membantu jika memang keadaan sedikit sulit. Apakah malam hari ini juga akan terjadi pertempuran? Apakah aku siap dengan apa yang akan dihadapi nanti? Atau mungkin karena aku belum siap makanya Abi Mantra datang untuk membantuku nanti? Kedatangan Abi Mantra malah membuatku merasa sedikit gugup, dan kegugupanku terbaca oleh Mbah Margono. Karena itu, Mbah Margono mencoba untuk menghiburku. "Kenapa le? Kok dadi gugup ngono?" tanya Mbah Margono di belakangku. Anu Mbah, biasanya kan nek enten Abi Mantra niku keadaannya bakal genteng. Nah, nopo sakniki nggih ajeng enten pertempuran kados riyen Mbah? Tanyaku dengan nada ragu. Walah, tenang wae. Sing dihadapi saiki mung kiriman jin-jin kroco. Tenang wae, dudu tandingane dhewe. Sing tenang, ucap Mbah Margono cukup santai. Bismillah nggih Mbah. Pokoke enten apa-apa kula ditulungi, pintaku padanya. Yo, wes, sing tenang, jawabnya tegas. Setelah beberapa menit perjalanan, bukan menit sih, lebih tepatnya 1 jam 40 menit perjalanan, kita pun akhirnya sampai di rumah di mana kita tuju. Beberapa meter menjelang kita sampai, keadaan di luar rumah terlihat sangatlah ramai. Mereka yang dikirim oleh seorang dukun ilmu hitam sedang beramai-ramai mencari celah di mana bisa masuk ke rumah yang sudah dibentengi oleh Mbah Margono ini. Ningrum terlihat sedang memantau dari kejauhan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mbah Margono. Melihat keadaan yang ramai dari mereka yang tidak masuk, terdengar sedikit tawa dari Mbah Margono sambil menepuk pundakku dan menunjuk ke arah mereka seolah memberitahu apa yang dikatakannya benar. Sosok itu semakin terlihat jelas. Sekumpulan kuntilanak, genderuwo atau Om Wowo, dan Banaspati terus melingkar mengelilingi rumah itu mencari celah untuk masuk. Keadaan desa saat itu sudah sepi karena kita sampai di sana sudah hampir pukul 11, di mana orang-orang akan bersiap untuk tidur, mengistirahatkan tubuh mereka yang kelelahan karena beraktivitas pada hari ini. Sesampainya kita di depan pagar rumah orang yang kita tuju, terlihat wajah sinis dan benci tertuju pada kita. Dan ketika melihat kita dapat masuk ke dalam rumah itu, ekspresi mereka cukup brutal dengan terus memaksa untuk ikut masuk. Assalamualaikum, ucapku turun dari motor dan melihat Mbah Margono masih melihat ke arah mereka yang ingin masuk. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari balik pintu sembari diikuti suara kunci pintu yang terbuka. Walah kira duki, sampun kula tenggo kawit wau, ucap seseorang yang membuka pintu itu terlihat senang. Nggih, niki Pak Wahyu, pangapunten. Niki nembe ngentosi lare niki riyen dados riti dangu, ucap Mbah Margono sambil meliku tersenyum. Alah, mun mboten napa-napa. Sing penting sampun dugi mriki, monggo pinarak, jawab Pak Wahyu lega. Cih, matur nuwun, ucap Mbah Margono sembari kita memasuki rumah. Terasa hawa di dalam rumah cukup panas. Padahal ini adalah malam hari dan tidak ada tanda akan turun hujan. Hawa panas ini sepertinya muncul dari sesuatu yang berada di dalam tubuh anak dari Pak Wahyu. Oh ya, ini Pak Wahyu adalah
seseorang yang menemui Mbah Margono waktu berada di terminal tempo hari. Kita langsung diarahkan untuk memasuki ruang tengah, di mana anak dari Pak Wahyu ini tergeletak di depan TV. Dan kondisinya cukup memilukan dibanding dengan yang diceritakan Pak Wahyu sebelum anaknya menjadi sakit seperti ini. Anak yang dulu bertubuh cukup bugar dan sehat, kini hanya seperti tulang diselimuti kulit. Dan benar-benar terlihat seperti mayat hidup karena muka dari anak Pak Wahyu ini cukup pucat. Mbah Margono menceritakan kalau separuh sukma yang dimiliki anak ini dibawa oleh sosok yang diperintahkan untuk mengerjainya. Menurut penjelasan dari Pak Wahyu, anaknya ini menjadi begini karena perselisihan di dunia kerja. Anaknya ini sebenarnya adalah pekerja di luar kota, alias dia pergi merantau untuk mencari pengalaman. Dalam kinerjanya, di dalam pekerjaan dia terkenal cukup cekatan dan rajin. Bos yang memperkerjakannya pun merasakan kepuasan atas kinerjanya. Oleh sebab itu beberapa tanggung jawab yang cukup ini mulai diserahkan padanya. Nah, mungkin karena ada yang tidak suka dengan dia, makanya ada yang main dengan ilmu hitam untuk mengerjai anak Pak Wahyu ini. Mbah Margono hanya menjelaskan bahwa anak ini tidak akan diganggu hingga mati. Orang yang mengirim penyakit ini hanya membuatnya seperti ini. Memang sengaja dibuat tidak bisa apa-apa supaya tersiksa. Dalam batinku, masih saja ada yang tidak suka dengan kesuksesan dari seseorang. Dan masih banyak orang egois yang tidak tahu apa-apa, tapi menginginkan hal yang lebih dari apa yang dikerjakannya. Berhubung waktu sudah mulai larut, kita pun memulai proses untuk menghilangkan sesuatu yang berada di dalam tubuh anak Pak Wahyu dan berusaha menarik sukma yang diculik untuk dikembalikan ke dalam tubuh yang semakin lama semakin mengurus ini. Yan, kowe ning kene wae. Fokus karo apa sing ning jero awak bocah iki. Nek wis jelas apa sing apa ning jero kono, kendang tarik metu. Simbah tak ning jaba omah, golek barang sing dipendem ning sekitaran omah iki. Mbah Margono memberi instruksi dan arahan padaku. Nggih, Mbah, siap. Tapi mangke saumpami enten napa-napa, kula direwangi nggih. Jawabku sambil meminta kepastian darinya. Yo, sing tenang. Simbah ngejak koyo, simbah kudu tanggung jawab karo apa sing dilakoni kowe. Tak jamin keselamatanmu, Yan. Jawabnya sambil berlalu keluar. Oh iya, golok karo cincinmu dinggo, gawe jogo-jogo. Imbuhnya dari luar rumah. Aku mulai bersiap dengan mata terpejam dan duduk bersila di samping tubuh anak Pak Wahyu. Golok aku letakkan tepat di atas kakiku dan cincin aku pakai di jari manis. Aku mulai berfokus melihat apa yang sebenarnya ada di dalam tubuh anak ini. Di saat sedang fokus, tiba-tiba sebuah bola cahaya berwarna kuning terang berputar-putar di atas kepalaku. Cahaya itu berlari ke sana kemari, seolah mencuri perhatianku. Beberapa kali melesat mengarah ke atas kepalaku dan sepertinya berusaha untuk masuk ke dalam tubuh. Di mana saat cahaya itu terasa akan masuk, kepalaku langsung terasa sangat berat. Namun anehnya, semakin dia berusaha untuk masuk, dia langsung terpental cukup jauh tanpa aku berbuat apapun. Beberapa kali cahaya itu melakukan hal yang sama, hingga akhirnya dia pergi begitu saja tanpa ada hal lain lagi. Semakin lama, aku mulai semakin fokus dengan apa yang berada di dalam sana. Sebuah rantai terlihat melingkar atau tertancap pada sebuah tulang rusuk dari anak ini. Aku berpikir, apakah ini yang membuat anak ini jadi tidak bisa melakukan apapun? Ataukah ada faktor lain? Tapi yang jelas benda ini harusnya tidak berada di sini. Ini bukanlah hal yang wajar. Dengan ilmu yang pernah diajarkan oleh Bapak, aku mencoba untuk meraih rantai itu secara gaib. Tangan astralku mencoba meraihnya. Dan saat aku mulai bisa memegangnya, aku sama sekali tidak menyangka dengan apa yang akan aku rasakan. Tanganku merasakan panas yang teramat sangat. Panas yang kurasakan membuatku menjadi tidak fokus dan membuatku membuka mataku. Pak Wahyu yang berada di sampingku sempat terkejut karena aku sempat sedikit tergeliat dan terkejut sambil memegang tanganku. "Pripun, Mas? Kenging nopo?" tanya Pak Wahyu padaku. "Boten, Pak. Kulo namung kaget mawon. Ngapunten."
Jawabku sambil kembali memposisikan duduk bersilahku kembali. Saat aku akan berfokus kembali dan akan memejamkan mata lagi, aku sempat dikagetkan dengan gerakan dari anak Pak Wahyu ini. Tiba-tiba, kepalanya mengarah padaku dengan tatapan yang tajam kepadaku, seolah dia sedang marah dengan apa yang baru saja aku lakukan. Perilaku ini juga membuat Pak Wahyu sedikit terkejut dengan pergerakan anaknya. Namun aku mengatakan padanya untuk tenang dan membiarkan saja. Setelah itu aku mulai memfokuskan lagi untuk mengarah ke rantai yang menancap pada tubuh Pak Wahyu ini. Dan sudah jelas, itulah yang membuat sebagian sukma anak ini tidak bisa kembali. Dan perilaku yang ditunjukkan oleh anak Pak Wahyu ini tentu saja bukan dari gerak-gerik anak Pak Wahyu. Aku mulai kembali dengan menutup mataku dan berfokus kembali. Suasana mulai menjadi sunyi. Titik fokus mulai kutemukan. Rantai yang tadi melingkar di tubuh anak Pak Wahyu kembali terlihat. Sebuah aura positif terpancar dari sebelah kiri tubuhku. Dalam posisi astral, aku menoleh ke arah kiri. Sosok Abimantra sudah berada di sampingku, seolah memperhatikan apa yang akan aku lakukan setelah ini. Kusadari dia sedang mencoba melihat kemampuanku, bagaimana aku bisa mengatasi masalah yang ada di hadapanku. Aku mencoba menjulurkan kembali tangan astralku untuk meraih rantai itu. Aku mempersiapkan diri supaya tidak terkejut dengan hawa panas yang akan aku terima saat memegangnya. Saat tanganku semakin dekat ke arah rantai itu, tiba-tiba Abimantra berkata padaku, "Apakah kamu akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya?" Tanyanya sambil terus melihat ke arah tanganku dan tanpa memandang ke arahku. "Maksud kamu?" Tanyaku berbalik. "Dasar kamu ini. Jika kamu akan meraih rantai itu seperti tadi lagi, maka hal yang sama pula akan kamu rasakan. Apakah kamu sudah lupa dengan apa yang diajarkan ayahmu?" Jawab Abimantra dengan terus fokus ke depan. Aku sedikit bingung dengan apa yang dikatakannya, dan karena itu aku menoleh ke arah Abimantra. Setelah beberapa saat aku mencoba mengingatnya. Ya, aku baru mengingatnya setelah Abimantra berkata, "Aku harus menyelimuti tangan astralku ini dengan energi supaya dapat menahan efek dari ilmu negatif ini." Dan saat aku akan mencobanya, tiba-tiba Abimantra dengan suara mengagetkan memberiku peringatan. "Awas, lihat ke depan!" teriaknya mengejutkanku. Sebuah ekor ular tiba-tiba mengarah ke leherku dan melilit dengan cukup kencang, hingga membuatku sedikit kesusahan untuk bernafas. Aku berusaha meminta tolong pada Abimantra, namun yang kulihat dia hanya membiarkanku terlilit. Mungkin ini cara dia mengajarkanku supaya bisa terlepas dari suatu masalah secara mandiri. Aku mencoba mengarahkan cincin yang aku pakai ke arah ekor ular ini. Terlihat ekor ular ini mulai menggeliat seolah kepanasan, merasakan efek yang keluar dari dalam cincinku itu. Dan perlahan lilitan itu mulai merenggang. Dengan cepat aku melepaskan lilitan ular itu dan berhasil. Ular yang terlepas itu merangsek masuk ke sela-sela tulang rusuk dari anak Pak Wahyu. Ya, aku mulai memahami. Lilitan rantai yang mengitari tubuh anak Pak Wahyu ini ternyata ada hubungannya dengan ular itu. Di sanalah pusatnya. Aku mulai mengarahkan jari telunjuk yang aku rekatkan dengan jari tengahku untuk aku lapisi dengan sebuah energi yang supaya bisa menembus masuk ke dalam sela-sela tulang rusuk. Aku melihat ekspresi dari anak Pak Wahyu seolah gusar dan hendak untuk pergi. Namun dengan kondisi seperti itu tidaklah mungkin. Dan jelas itu bukanlah sosok anak Pak Wahyu yang sebenarnya. Aku tusukkan jariku yang sudah aku lapisi ke arah di mana ular tadi masuk. Ekspresi wajah kesakitan dari anak Pak Wahyu terlihat sangat jelas. Tubuh yang tadinya hanya bisa terbaring, kini mulai bergeliat seolah ingin melepaskan diri dari jariku ini. Sedikit terdengar suara hela nafas dari Abimantra, seolah lega melihat apa yang telah aku lakukan. Ular yang tadi sudah masuk ke dalam sela-sela tulang rusuk kembali merangsek keluar, dibarengi dengan tubuh anak Pak Wahyu yang terlihat menggeliat hebat sambil merintih seolah kesakitan. Melihat kepala dari ular itu mulai keluar, Abimantra tanpa perintahku langsung menarik keluar dengan tangannya. Dia tarik kepala ular itu hingga akhirnya hampir seluruh keluar. Dan saat hampir ekor dari ular itu keluar total, Abimantra mengatakan, "Setelah tubuh ular itu seluruhnya keluar, segera kamu raih rantai yang menancap di tulang rusuk itu,
sebab ular inilah yang menjadi kunci atau segel dari rantai yang berada di sana. Terang Abimantra. Aku mengangguk pada Abimantra, tanda aku memahaminya. Dan saat ular itu benar-benar mulai terlepas total, segera aku raih rantai yang menancap di tulang rusuk itu. Benar, apabila aku tidak segera meraihnya, rantai ini akan terlepas dan segera melesat pergi dari tubuh anak Pak Wahyu ini. Dan apabila itu terjadi, kita akan kesulitan melacak di mana separuh dari sukma anak ini disembunyikan. Aku tidak mau kejadian yang menimpa Salma terulang kembali. Memang beda kasus, tapi hampir sedikit sama. Di mana kalau dalam kasus Salma, dia dengan sukarela awalnya pergi ke alam itu untuk bermain dengan teman astralnya. Hingga pada akhirnya dia terpengaruh untuk tetap berada di sana yang dijaga oleh jin penunggu desa. Dan apabila kita memaksa untuk kembalikan dia raga aslinya, itu akan memancing kemarahan dari jin penunggu desa yang akan berakibat pada seluruh warga. Dan sedangkan untuk kasus dari anak Pak Wahyu ini, separuh sukmanya ditawan di tempat yang kita tidak tahu berada di mana. Hanya rantai ini yang bisa menuntun kita nantinya. Kurai rantai yang sudah siap akan lepas dari tulang itu. Dengan sigap segera aku genggam dengan erat. Sempat rantai itu akan terlepas dariku. Untung saja Ningrum saat itu mulai masuk ke ruangan yang sebelumnya dia membantu Mbah Margono di luar untuk mencari barang yang ditimbun di sekitar rumah atau wuhul santetnya. Berkat Ningrum rantai ini berhasil aku genggam. Tubuh dari anak Pak Wahyu mulai mereda dan tenang. Ningrum memberi instruksi padaku untuk tetap menahannya hingga Mbah Margono kembali. Menahan rantai ini tidaklah mudah seperti menahan rantai biasa. Di lain sifat energi yang terus menguras, rantai ini juga seolah-olah memiliki keinginan untuk melepaskan diri. Benda itu seolah memberontak ke sana dan kemari. Aku dan Ningrum berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya tetap berada di sini. Sedangkan Abimantra membawa ular yang tadi berhasil kita tarik untuk dibawa entah kemana olehnya. Tak berselang lama, kulihat tubuh astral Mbah Margono mulai menghampiri kita. Dan sedikit mengejutkan, dia tidak datang sendiri, melainkan dengan menyeret beberapa makhluk yang terlihat meminta ampunan darinya. Kalau dilihat, sosok yang dibawa oleh Mbah Margono ini adalah sosok manusia biasa, atau bisa disebut dengan arwah atau sukma. Ampun Tuhan, jangan siksa kami hanya disuruh majikan kami, rengek dari makhluk yang diseret oleh Mbah Margono. Alah, ngomong apa? Lah kok isono kowe iki melu karo golongan sing kaya ngono? Tanya Mbah Margono sambil terus menyeret mereka. Ampun Tuhan, tolonglah kami, lepaskan kami dari siksaan ini, dan tolong jangan siksa kami. Suara memelas dari salah satu sosok itu meminta pertolongan. Aku bakal ngrewangi kowe, lan bakal tak ilangke belenggu sing ana ning awakmu iki. Tapi aku yo njaluk tulung. Sakwise tak bebaske, rewangi aku ngajar bosmu, yo, ucap Mbah Margono bernego. Baik Tuhan, kami bersedia dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang penting kami terlepas dari siksaan ini, ucap mereka menjawab. Setelah pembicaraan itu, Mbah Margono memberi instruksi kita untuk mengikuti kemana arah rantai itu berasal. Kita akan menemui pangkal dari rantai itu dan menemukan setengah dari sukma anak Pak Wahyu ini disekap. Sesuai dengan aba-aba dari Mbah Margono, kita bertiga melesat menuju tempat di mana sukma dari anak Pak Wahyu ini disekap. Saat kita mulai keluar dari rumah dan mulai melesat, kita melihat sosok-sosok yang tadinya berkerumun ingin masuk ke dalam rumah. Mereka langsung bubar, menyebar ke segala arah seolah ketakutan. Mereka langsung pergi begitu saja, entah karena Mbah Margono yang menyeret bagian dari mereka, atau sudah mengetahui kalau mereka sudah mulai akan kalah dengan ditandai oleh kita yang berhasil melepas rantai yang membelenggu raga dari anak Pak Wahyu ini. Aku yang berada di belakang Mbah Margono hanya mengikutinya saja, dan sepertinya kita diarahkan menuju langsung ke arah rumah dari si pengirim gangguan ini. Ya, kita akan kembali berhadapan dengan dukun ilmu hitam lagi. Tapi kali ini bukan dukun yang memang memiliki keahlian yang tinggi. Dukun ini hanya sekedar bisa saja mengirim gangguan, tapi kemampuannya jauh di bawah Mbah Margono. Alah, cepul mengono nantok.
Wes tak batin kawet wingi. Kok yo iso ilmu isih semene kok ngaku dukun. Iki jenenge dolanan. Kok yo teko uripe wong mung gawe dolanan tok. Kata Mbah Margono melihat dari luar kediaman dukun itu. Kita memang tidaklah masuk untuk menyerang dan merebut kembali, tapi kita akan merampas semua peliharaannya dan baru menarik sukma anak Pak Wahyu untuk dikembalikan. Strategi nih. Mbah Margono mulai beraksi dengan menghajar satu persatu dari peliharaan dukun itu dan membuat kesepakatan untuk membebaskan para peliharaan dukun itu untuk nantinya dapat hidup bebas. Ya, perlu kita ketahui, semua peliharaan dukun itu biasanya adalah makhluk yang terpaksa mengikuti perintah dari si dukun itu. Apabila tidak, maka mereka akan menanggung resikonya, seperti diajar oleh dukun itu, disiksa dan bahkan bisa untuk dibinasakan. Mereka yang menjadi peliharaan dukun itu tidak sepenuhnya benar-benar mengabdi, tapi hanya karena terpaksa dan harus mengikuti perintah dari dukun itu supaya mereka aman. Tak butuh waktu lama, Mbah Margono bisa langsung menaklukkan semua peliharaan dari dukun tersebut dan membebaskan mereka. Hanya saja kini mereka diminta oleh Mbah Margono untuk balik menyerang dukun itu. Ya, dengan kata lain, kali ini kita tidak berhadapan langsung dengan dukun itu, melainkan melalui mantan peliharaannya. Dan kali ini kita fokus dengan menarik kembali sukma dari anak Pak Wahyu yang disekap di sebuah hutan tak jauh dari rumah si dukun. Anak itu seolah sedang mencari jalan untuk pulang, namun sama sekali tidak dapat menemukannya. Kita pun mendatangi anak tersebut dan membawanya kembali ke raga di mana semestinya dia berada. Dengan cepat, kami pun kembali ke rumah Pak Wahyu. Dia terlihat sedikit panik karena melihat anaknya yang menjadi lemas setelah tadi menggeliat sangat kuat. Sesampainya di rumah Pak Wahyu, kita pun kembali ke raga kita lagi. Perlahan aku membuka mataku dan melihat ternyata Mbah Margono sudah duduk bersila di belakangku dan juga mulai membuka matanya. Bon Pak, saniki pun rampung. Putroni pun panjenengan sampun balik. Cobi niki toyone diusapke teng rambut kalih batu enggih. Sambil menyodorkan air, Mbah Margono memberi arahan. "Nggih, Pak." Sambil meraih air pemberian Mbah Margono. Kemudian dia usap ke rambut dan dahi anaknya. Dan setelah air itu selesai diusapkan, alhamdulillah anak Pak Wahyu pun langsung terperanjat bangun dari posisi tidurnya. Dan dengan keadaan linglung, dia melihat ke sekelilingnya. Kemudian tak lama dari itu, tangis dari anak Pak Wahyu keluar sambil memeluk erat bapaknya, yaitu Pak Wahyu. Wajah ketakutannya masih benar-benar terlihat, seperti seorang anak yang terbangun dari mimpi yang benar-benar buruk, lalu terbangun dengan adanya sosok bapak yang datang melindunginya. Pak Wahyu karena saking bahagianya, dia pun jadi ikut menangis sambil menenangkan anaknya itu. "Wes le, tenang. Bapak wes neng kene. Kowe sing tenang. Ono bapak, ora usah wedi." Sambil mengusap kepala anaknya dan memeluknya, Pak Wahyu menenangkan. "Jan, kae buka kedegan sing wis simbah siapke ning dhuwur meja. Buka sithik wae, sing penting bisa metu banyune gawe ngombe." Perintah Mbah Margono padaku untuk membuka degan. "Nggih, Mbah." Aku bangkit dari posisi duduk sambil membawa golok milikku untuk membuka. Setelah beberapa menit, aku membuka dengan yang diminta Mbah Margono. Aku pun kembali ke ruang tengah dan segera memberikan degan yang siap untuk diminum itu kepada anak Pak Wahyu. "Pak, nyuwun ngapunten. Niki larene diaturi ngujuk niki sekedap." Sambil menyodorkan air degan kepada anak Pak Wahyu. "Nggih, Mas. Le, ikut degane dimimik sik yo, ben awakmu cepet sehat." Sambil menerima air degan yang aku sodorkan, Pak Wahyu meminta anaknya meminumnya. Dengan penuh hati-hati, Pak Wahyu membantu anaknya yang masih lemas dan ketakutan untuk meminum air yang kami berikan. Kami juga menjelaskan pada Pak Wahyu untuk tenang saja, karena sosok yang mengganggu sudah tidak akan datang lagi kemari. Mereka semua sudah dibereskan. Setelah memberi pengertian pada Pak Wahyu, kami juga sudah mengatakan pada Pak Wahyu untuk tidak usah khawatir lagi,
karena kita juga sudah membuat pagar gaib untuk menjaga kalau mungkin ada serangan atau kiriman lagi, walau dari dukun yang berbeda. Tak lama setelah itu, kami pun pamit untuk pulang ke rumah. Dan lebih tepatnya kami keluar dari rumah Pak Wahyu ini ternyata sudah di jam 1:30 pagi. Dan perjalanan kami masih ada di 1,5 sampai 2 jam. Itu tandanya hari ini aku tidak akan tidur, karena sampai di rumah pasti sudah waktunya untuk sholat subuh. Dan setelah itu harus segera bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Di perjalanan, aku hanya diam saja. Saat diajak ngobrol Mbah Margono, masih ada rasa kesal karena ulahnya tadi yang tidak cepat-cepat berangkat, membuat kita menjadi kemalaman. Dan berimbas aku tidak beristirahat pada malam hari ini. Ngopo lo Yan? Kok meneng wae? Iki sing Mbah ngajak ngobrol kowe lo. Dengan ada kesal Mbah Margono bertanya. Mboten Mbah, mboten apa-apa. Jutek aku membalasnya. Alah ngono wae nesu lo. Bar iki tekan omah lak yo iso turu to. Jawab Mbah Margono yang tahu kalau aku sedang ngambek karena ulahnya. Ajeng bubuk pripun Mbah? Saniki mawon pun jam pinten? Mangke dugi griya niku mumpun subuh. Kula bar niku kan langsung resik-resik. Bar niku siap-siap ajeng nyambut damel. Yo kapan kula ajeng aso? Jawabku protes sambil menjelaskan. Hehehe. Iya Yan. Yo wis lah sepurone. Mbah lali nek kowe isih nyambut gawe sesuk-esuk. Dengan cengengesan, Mbah Margono menjawab. Karena sedikit kesal dengan apa yang menjadi jawaban Mbah Margono, tanpa peringatan, langsung kutancap gas motorku dengan kecepatan tinggi yang membuat tubuh Mbah Margono seperti akan terjatuh ke belakang. Dalam batinku aku terkekeh, namun biarkan sajalah. Habisnya kesal, dan saat sedang mengerjai Mbah Margono, tiba-tiba kita berdua tersungkur ke jalanan yang berlubang. Ya, memang sepanjang ini jalan menuju ke rumah Pak Wahyu memang berlubang. Ada juga yang hingga aspalnya sudah menghilang, sehingga menampakkan jalan bebatuan yang tidak tertutup aspal. Rasa no kuyan, ameh garapi Mbah malah akhirnya bareng-bareng jungkel toh, ucap Mbah Margono sembari bangkit dan memegangi lututnya. Ngapunten Mbah, aduh. Sambil meringis monyet aku berdiri dan mengangkat motorku supaya berdiri lagi. Wilah dalah. Mbah Margono berjalan mundur dan sepertinya terpleset sesuatu. Srok, suara Mbah Margono terpleset. Weh Mbah, pripun kok malah dawuh malih to? Mriki kula rewangi menyat malih. Setelah berhasil menaikkan motorku, aku bergegas menolong Mbah Margono. Asem, opo lagi? Lendut apa telepon kebu? Sambil meraih tanganku dia berusaha berdiri. Copi diambung mawon Mbah. Nek kecut berarti telepong, nek mambu lemah berarti lendut. Saranku iseng padanya. Dan tanpa ita itu, Mbah Margono kemudian mencoba meraih sesuatu yang menempel di kakinya, bekas terpleset tadi, dan mencoba menciumnya. Tai iki, asem, wes tiba seko motor, malah ditambah kepleset tai malah. Apes, ucapnya jengkel, sambil mencari sesuatu untuk membersihkan kotoran kerbau itu dari kaki dan tangannya. Kulihat Mbah Margono mencari hingga ke sebuah parit yang berada di pinggir jalan. Wah iki, untung ono gombal, ucapnya sambil membersihkan kotoran itu. Masih dengan keisengannya, kain kotor bekas Mbah Margono membersihkan dilemparkannya tepat ke arahku dan kebetulan sekali mengenai wajah. Ya Allah Mbah, nopo niki malah diuntal ke teng raine kula. Kusingkirkan kain kotor itu dari mataku dan setelah kuperhatikan ternyata, Mbah, angsal kain niki saking pundi? Tanyaku pada Mbah Margono. Kuyan neng galengan kono, sepurone. Ora niat nguntal neng rai, sepuro. Jawabnya mendekat sambil tertawa. Ngertos mboten Mbah, niki nopo? Niki cawet. Saged-sagede angsal barang kados niki. Jawabku sambil membuang kain itu. Sadar dengan kekocakan yang kita lakukan, kita pun pulang dengan saling bercanda di atas motor. Hanya karena sebuah celana dalam yang ditemukan Mbah Margono ternyata dapat membuat hatiku yang tadinya sedikit jengkel padanya menjadi lunak kembali. Ya, mau gimana lagi? Emang sudah jatahnya tidak tidur hari ini. Palingan nanti waktu di tempat kerja aku akan ketiduran, tapi tidak masalah karena aku ada ruangan sendiri dan tidak ada yang berani menegurku. Singkat cerita, kami sudah sampai di rumah Mbah Margono. Aku hanya berhenti sebentar
untuk mengantarnya masuk ke dalam rumah. Dan setelah itu, aku langsung berpamitan padanya untuk segera pulang. Aku starter motorku dan mulai kutarik gas untuk pulang. Aku pacu motor tidak terlalu kencang. Lagian mau ngapain cepat-cepat pulang? Orang ini aja udah pagi. Suara tahrim subuh yang mendamaikan hati dan menandakan sebentar lagi akan memasuki waktu sholat subuh. Dalam perjalanan pulang, aku juga menemui salah satu tetanggaku yang hendak berangkat ke musola di dekat rumahku. "Nuwun sewu pak, tidak musola?" ucapku bertanya sambil mendahului tetanggaku itu. Awalnya, tetanggaku itu tidak menyadari kalau akulah yang mengucapkan permisi. Dia hanya terdiam sambil mengamatiku, dan beberapa saat kemudian baru dia tersedar kalau akulah yang baru saja lewat. "Walah, Mas Rian, geh, monggo geh, niki, ajeng siap-siap adzan." Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Sampai jumpa ya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah intonasi atau salah pengucapan. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum.